Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan sedikit memberikan penjelasan tentang aturan sinus ya, biar kalian ada pemahaman sedikit tentang aturan sinus. Nah, di sini aturan sinus itu definisi umumnya sih tentang perbandingan antara sisi dan sudut ya. Dan ciri-cirinya nanti kan di sini ada materi, ada aturan sinus dan kosinus ya. Nah, kalau aturan sinus itu cirinya biasanya di soal itu diketahui dua sudut dan diketahui dua sudut biasanya. Misalkan sudut A sekian, sudut C sekian, atau sudut B sekian, sudut C sekian, berapa sisinya gitu. Nah, biasanya seperti itu. Gitu ya cirinya. Nah, untuk rumusnya di sini rumusnya seperti ini. Kalau untuk aturan sinus, karena sinus ya maka menggunakan sin di sini. Jadi A atau sisi A ya, kalau huruf kecil ini A, B, C ini berarti ini sisi artinya. Berarti sisi A per sin A atau sudut A-nya gitu ya. Terus sisi B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, di sini kalau untuk aturan sinus itu segitiganya bebas. Tapi kita harus perhatikan di soalnya. Kalau di soalnya di antara dua sudut itu tidak ada sudut yang 90 derajat, berarti sudutnya segitiganya segitiga sembarang. Nah, bentuknya bisa segitiga sembarang yang bawah atau segitiga siku-siku. Jadi menyesuaikan gitu ya. Nah, ingat ya, kalau sisi, kalau yang huruf A kecil, B kecil, C kecil ini itu kata ibu pernah bilang ya, yang berhadapan dengan sudutnya. Berarti kalau ini A besar, berarti yang berhadapan dengan sudutnya berarti itu sisinya. Berarti ini A kecilnya. Kemudian ini C yang menghadap sudut, berarti ini C kecil dan ini B kecil gitu ya. Nah, berarti kalau yang bentuknya segitiga sembarang berarti ini A, oh berarti ini yang berhadapan ini A kecilnya. Ini C kecilnya, kemudian ini yang B kecilnya. Ingat ya, yang berhadapan dengan sudut itu sisinya. Nah, bagaimana untuk contoh soalnya? Nah, di sini Ibu punya soal. Contoh yang pertama. Ibu tulis dulu ya, jawab. Segitiga ABC memiliki panjang AC adalah 8 cm. Jika besar sudut BAC 45 derajat dan ABC dan sudut ini ya, dan sudut ABC adalah 60 derajat, maka panjang BC adalah. Nah, di sini di antara dua sudut ini nggak ada yang 90 derajat. Berarti dia bukan segitiga siku-siku. Kita boleh pakai yang segitiga sembarang, berarti gambarnya bebas gitu ya. Nah, anggaplah ini segitiga bagus gitu ya. Namanya ibu bukan di papan tulis ya. Bebas kalian mau ngasih ABC-nya di mana terserah kalian. Misalkan ibu misalkan di sini A, ini B, ini C. Gitu ya. Kemudian nah, lihat perhatikan di soalnya. Sudut BAC 45 derajat. Oh, tengah-tengahnya kan A ya ini ya, BAC A. Oh, berarti ini sudut A 45 derajat, ini A, berarti ini 45 derajat. Kemudian sudut ABC adalah 60 derajat. Oh, tengah-tengahnya adalah B. Ini B, ini A, ini B. Berarti B ini adalah 60 derajat. Nah, sedangkan yang diketahui lagi selanjutnya adalah AC-nya adalah 8 cm. Mana AC? Ini ya, AC adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah panjang BC. BC berarti yang ini. Gitu ya, berapa? Nah, maka rumusnya gimana yang kita gunakan? Nah, kita tulis dulu. Untuk yang si AC ini sudut sisi apa? AC ini A kecil kah, B kecil atau C kecil? Nah, kalau kita perhatikan si 8 ini kan berhadapan dengan sudut B ya. Oh, berarti ini sisi B. Gitu ya. Kemudian kalau yang ditanyakan sisi apa? Nah, ini kan yang ditanyakan WC ini sisinya berhadapan dengan sudut A. Oh, berarti ini A yang ditanyakannya. Nah, karena ini A, ini B, yang ditanyakan A, yang diketahui B, oh berarti pakai yang perbandingan A per sin A dengan B per sin B gitu ya. Kalau yang diketanyakan, yang diketahui misalkan A dengan C, berarti ya A dan C. Kalau misalkan B dengan C, misalkan ya B dengan C, perbandingannya seperti itu ya. Jadi menyesuaikan. Tapi nggak mungkin tiga-tiganya biasanya, jadi hanya dua pasang. Nah, kemudian A kecilnya, nah A kecil kan nggak ada kan yang diminta malah, maka tuliskan ulang per sin. A nya sudutnya berapa tadi nih, 45 derajat. B kecilnya adalah 8 per sin 60 derajat ya. Kita keluarkan aja dulu nilainya.
A per sin 45 derajat, ingat harus dihafal ya, itu setengah akar 2. Kemudian 8 per sin 60 adalah setengah akar 3. Boleh kita selanjutnya untuk menyelesaikan ini kita kalikan silang. Maka ini A kali setengah akar 3, maka setengah akar 3. A sama dengan 8 dikali setengah akar 2. Gitu ya. Nah, karena di ruas kanan, ruas kiri ada sama-sama punya setengah gitu ya. Ini ada setengah, ini ada setengah, maka boleh dicoret setengahnya doang. Maka ini sisa A akar 3 atau akar 3A gitu ya, sama aja. Maka ini 8 akar 2. Maka A-nya 8 akar 2 per akar 3. Nah, ingat kalau bentuk penyebutnya akar maka harus dirasionalkan. Jadi kalikan lagi dengan akarnya, penyebutnya gitu ya. Maka A-nya adalah 8 akar 2 kali akar 3 berarti 8 akar 6. Ya, akar 2 kali akar 3 adalah akar 6 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Maka A-nya 8 akar 6 per akar 3. Nah, A tadi itu kan apa? A itu kan ini ya yang ditanyakannya BC. Benar ya? Berarti A-nya adalah 8 akar 6 per 3 cm, atau ini A itu kan tadi yang dimintanya adalah BC gitu ya. BC sama dengan 8 akar 6 per 3 cm karena satuannya di sini cm seperti itu. Untuk yang nomor 1. Nah, selanjutnya bagaimana yang nomor 2? Kita perhatikan soalnya. Di sini segitiga ABC dengan sudut A 60 derajat dan sudut C 45 derajat dan BC adalah 12 cm. Panjang rusuk AB adalah sama kayak tadi pengerjaannya, ingat nih cirinya. Kalau untuk aturan sinus pasti ada dua sudut yang diketahui. Yang nomor satunya kan ini dengan ini. Kalau untuk nomor 2 kan sudut A dengan sudut C. Nah, berarti itu menggunakan aturan sinus ya. Maka boleh kita gambar dulu kayak tadi segitiganya bebas karena di sini tidak ada 90 derajat salah satu sudutnya, berarti bukan segitiga siku-siku gambarnya, berarti kita segitiganya sembarang aja gitu ya. Nah, boleh bebas A-nya di mana terserah kalian. ABC-nya gitu ya. Kemudian di sini sudut A-nya adalah 60. Oh, berarti sini 60 derajat, sudut C-nya 45. Oh, ini 45. Nah, kemudian BC-nya adalah 12. BC berarti yang ini ya. Ini 12 cm. Yang diminta adalah rusuk AB atau panjang AB. Ini berarti ya. Nah, kita ingat tadi ya, kita tentukan dulu sisi apa nih, si 12. 12 nih menghadap sudut A. Oh, berarti ini sisi A. Nah, sedangkan yang ditanya ini sisi apa? Yang AB ini berarti yang menghadap sudut C kan dia. Berarti ini sudut atau sisi C yang diminta. Bahwa berarti kalau sekarang kalau tadi menggunakan AB, sekarang perbandingannya A dengan C. Maka soal rumusnya yang digunakan adalah A per sin A sama dengan C per sin C gitu ya. Maka A kecilnya adalah 12 per sin A-nya adalah 60 derajat. Kemudian C-nya itu yang diminta ya. Maka C-nya tuliskan aja lagi per sin C-nya adalah 45 derajat. Keluarkan lagi nilainya, maka ini 12 per sin 60 setengah akar 3. Ini C-nya tuliskan lagi, sin 45 adalah setengah akar 2. Kita kalikan silang. Boleh kalikan silang gitu ya. Jadi yang ada C-nya taruh di sebelah kiri aja yang ada variabelnya yang diminta. Maka ini setengah akar 3 C. Maka ini 12 dikali setengah akar 2. Nah, ingat ini juga sama nih ya. Ruas kanan kiri ada sama-sama ada setengah. Boleh kita coret. Maka ini tinggal sepertiga C gitu ya. Ini 12 akar 2. Maka C sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Nah, ingat harus dirasionalkan kalau bentuknya bentuk penyebutnya akar gitu ya. Kalikan lagi akar 3 per akar 3. Maka C-nya adalah 12 akar 6 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, 12 dibagi 3 kan bisa disederhanakan ya. 12 bagi 3 adalah 4. Ini, maka jadi 4
akar 6 cm. Nah ini juga, atau C itu tadi yang di soalnya apa, C itu kan AB ya ini ya, maka di sini boleh dituliskannya biar lebih jelas. Berarti AB nya adalah 4 akar 6 cm. Seperti itu ya untuk contoh soal dari aturan sinus.